Karena bagi saya, I want to chase my dream. Wah, ke Amerika, gila loh. Anak pedagang kaki lima gitu. Ya, anak yatim, papa saya udah meninggal, itu bisa dapat kesempatan ke Amerika, beasiswa lagi. Ya, dari World Bank gitu. Saya waktu itu sempat 2 bulan di California untuk persiapan. Ini Bang Helmy Yahya ya, ini luar biasa. Kalau seingat saya adalah semua kuis tuh tampangnya Bang Helmy Yahya dulu, ya kan? Main kuis ini, kuis itu, kuis ini. Sekarang saya itu lebih banyak di belakang layar gitu ya. Saya mungkin udah menciptakan lebih dari 40-50 kuis ya, yang saya bawain sendiri. Wow. Nggak sampai 7 kali ya. Paling yang monumental itu Siapa Berani. Terus terakhir itu ada kuis apa ya, yang di Octagon. Hexagon War. Kemudian ada kuis Versus, itu cukup legend tuh. Dulu saya ngadu-ngaduin jenderal lawan jenderal. Dulu motivator lawan motivator. James Gui gue pernah adu lawan Tung Desem gitu. Karena James Gui-nya orang Singapura, begitu pertanyaan tentang Indonesia dia melintir gitu. Ya, jadi Pak Jokowi pun pernah ikut tuh. Ya, Pak Jokowi juga pernah ikut waktu dia nyalon jadi gubernur ya. Kemudian saya juga pernah bawain kuis penantang terakhir di Metro TV. Juga dengan Nagita Slavina, kuis juara 1. Terus kuis gua pertama itu Sang Juara. Itu kompetisi antara SMP seluruh Indonesia tuh Jadi itu banyak banget yang sekarang jadi alumninya udah hebat-hebat. Jadi terus ada kuis Bintang Pintar Ultra. Jadi kuis betul atau salah, cuman 8 kuis saya bawain. Jadi kalau semua kuis saya bawain sendiri, ciptaan saya enggak juga, karena saya dan ciptakan mungkin 40-an 40 kuis ya. 40-an kuis. Raja kuis. Tapi yang menarik terus sampai sekarang eksis, bukan cuma eksis, sampai sekarang bahkan ngomongin personal branding, public speaking, bahkan jadi CEO-nya R66 Media. Mantap. Keren-keren. Nah, Bang, kita ngobrol yuk, langsung yuk. Jadi pertanyaan pertama saya buat Bang Helmy adalah gini, Bang. Jadi ceritain dulu deh perjuangan singkat Bang Helmy itu dari dulu, sebelum jadi akhirnya Raja Kuis dan sampai ada hari ini. Itu sebenarnya kisah kehidupan Bang Helmy itu di sekolah kehidupan kayak gimana? Dan nanti bukan cuma cerita pastinya, pasti kasih tahu pembelajarannya apa tuh dari kisah hidupnya Bang Helmy sih. Mungkin sudah cukup banyak saya dikorek tentang ini gitu ya, dan semua orang tahu, dan saya nggak pernah terbata-bata, nggak pernah malu untuk mengatakan saya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Bapak saya cuma pedagang kaki lima. Hidup saya waktu kecil itu penuh dengan hinaan ya, penolakan-penolakan, sehingga membuat saya waktu itu karena saya itu dulu adalah seorang pendendam gitu. Dendam yang sangat positif. Jadi saya kalau ada orang menghina, aku bilang awas loh ya. Lu nyesel menghina gua, termasuk beberapa perempuan yang nolak-nolakin gua gitu, awas lu nyesel nolakin gua gitu. Dan waktu itu yang mantan gitu ya, Bang? Ya, yang saya bisa kan cuman untuk membalas penghinaan itu ya dengan prestasi belajar. Ya, karena itu yang paling tidak ada modalnya gitu. Ya udah, alhamdulillah akhirnya saya selalu menjadi yang terbaik, baik di SD, SMP, SMA. Biasanya dihinanya kenapa, Bang Helmy? Dulu ya itu. Mungkin karena bapak saya pedagang kaki lima, terus secara fisikal gitu kan, karena kita anak orang miskin juga nggak bisa dandan gitu ya, nggak punya motor, nggak punya mobil, ya gitu ya. Jadi bajunya nggak ganti. Jadi kan perempuan kan banyak sekali yang melihat masa lalu bukan masa depan. Sekarang yang menghina gue pada menyesal nggak tahu tanda-tanda zaman gitu. Mantan-mantan di SD gitu ya, atau di mana gitu kan. Sampai SMA tuh. SMA saya masih penuh dengan penolakan gitu. Oke. Ya, terus gimana? Ya waktu di stan juga kan gimana mau laku kita, karena di stan itu kan yang masuk kan itu orang-orang terbaik dari seluruh Indonesia ya, orang-orang serius, dan ceweknya kan 1 banding 5 ya, 1 banding
1:4 lah. Jadi di sekelas tiap kelas ya. itu 25 orang, paling 5 orang doang ceweknya. Bagaimana kita mau dapat gitu? Anak kampung lagi jadi. Kampungnya berarti dari Bang Helmi berarti dari Belitung ya? Enggak, saya dari Palembang. Dari Palembang, ya, dekat lah. Saya dari Palembang. Dekat Sumatera ya. Oh iya, kemarin ketemu di klub Palembang itu, betul. Iya, yang klub anak-anak Palembang. Saya tuh sekarang tuh ngomongin pempek. Saya tuh sebenarnya hari ini tuh mestinya saya di Palembang nih, Yo. Karena saya tuh kan udah 1,5 tahun nggak pulang. Dan saya tuh concern banget. Saya sekarang diundang kemana-mana. Saya nge-coach demikian banyak orang gitu. Saya tuh ada hutang gitu untuk nge-coach anak-anak Palembang. Tapi saya ngelihat memang anak-anak Palembang ini memang nggak terlalu aktif juga gitu. Ya, jadi tapi saya ada hutang budi lah. Saya kepengen banget bahwa ayo, mumpung saya banyak hal yang kita bisa share gitu. Jadi saya beruntung setelah saya tidak lagi di TVRI, saya kan punya waktu banyak. Jadi saya menjadi motivator. Yang paling sukses waktu saya dengan Mas Wowi, Gita Wirjawan, Sandiaga Uno membuat CEO Mastermind yang pesertanya itu setiap angkatan sampai 180 tuh coach. Dan itu adalah CEO dengan atau pimpinan perusahaan yang omsetnya minimal 5 miliar. Sehingga murid-murid kita itu adalah orang-orang yang udah jadi, yang mereka cuma butuh. Bang Helmi, one day saya ikut batch berikutnya Bang Helmi. ikut jadi murid belajar. Iya. Bang Helmi, balik lagi Bang. Jadi dari stand, abis stand terus apa ceritanya? Hidupnya Bang Helmi dulu nih. Walaupun kan saya kan akhirnya kan jadi pegawai negeri kan. Ya, saya masuk 81, 84 Diploma 3. Kemudian habis itu saya jadi asisten dosen. Kan saya udah pegawai negeri ya. 87 saya masuk lagi tingkat 4, gaji gue kecil banget. Udah menikah, udah punya anak 1, gaji saya kurang, itu yang membuat saya kerja serabutan. Saya menjadi dosen, saya menjadi penulis buku. Saya nulis buku banyak banget ya dulu. Nulis skenario film. Ya ini film saya kan. Saya nulis Blok M itu karya saya. Saya nulis buku-buku novel remaja, Saingannya Lupus, saya dulu bikin Lintar. Itu semuanya karena kepepet ya, karena saya harus mencari uang, gaji saya kecil, anak udah 1, ya, dan jadi saya banyak bener tuh yang saya lakukan, apa aja asal halal saya kerjakan. Jadi saya jadi tapi dari stand terus jadi nulis gitu kan jauh ya, Bang? Jauh. Iya. Dan itu tidak ada hubungannya. Jadi saya tiba-tiba itu hidup dalam 2 dunia, kayak amfibi aja. Kalau accounting itu kan biasanya akuntan itu kan tidak boleh kreatif kan, gila kalau akuntan kreatif ya kan. Nggak balance, dibalan-balanin, ngakal-ngakalin perusahaan kan akuntan nggak bisa. Akuntan itu mencatat historical record sesuatu dan harus disesuaikan dengan standar. Jadi akuntan itu tidak kreatif. Jadi kalau kita harus sesuai dengan standar dalam ilmu auditing, itu artinya kan tidak out of the box dia. Tapi saya berkarya. Saya ngeband, saya main drama, ya saya baca puisi, saya menulis buku, saya menulis skenario film gitu. Dan kemudian waktu mau menjelang selesai tingkat 5, saya dipanggil oleh Ireng Maulana untuk memanage perusahaannya yang namanya Ireng Maulana Production dengan Ireng Maulana All Stars-nya. Dan di situ waktu saya mengawal Mas Ireng waktu itu menjadi home band-nya Berpacu Dalam Melodi, itu milenial pasti nggak tahu tuh. Ya, saya tahu banget. Saya bertemu dengan Ani Sumadi. Nah, Ani Sumadi kemudian meminta saya untuk pindah ke kuis. Wow, that's dreams comes true, you know. Karena dari dulu kan passion saya itu kuis. Ya, jadi sejak itu saya pindah. Saya pindah ke Bu Ani sekitar tahun 90. Ya, kemudian begitu saya tamat dari STAN, saya dapat kesempatan S2 di Amerika, ya. Berarti Bang Helmi nggak pernah pakai akuntan skillnya ya? Langsung ke kreatif? Pakai waktu di awal-awal? Iya, di awal-awal pakai saya. Akuntan itu kan banyak ya. Ada namanya akuntan publik. Ada namanya akuntan pemerintah. Itu yang kerja di BPK, KPK, dan sebagainya. Ada yang namanya akuntan manajemen. Ya, jadi ada yang namanya akuntan pendidik. Saya akuntan pendidik, sama saya dulu dosen, gitu ya. Saya ngajar accounting, auditing. Wah, saya jadi dosen favorit yo. Jadi saya kalau murid-murid saya dulu di Perbanas, CIAI, di STAN,
saya adalah dosen favorit karena kan saya ternyata kan mengajar itu kan memerlukan communication skill ya. Jadi kalau ngelihat saya kok ngomong paham apa fasih betul karena saya mengawalin karir saya itu jadi dosen, jadi pengajar. Saya dulu ngajar kemana-mana dan saya berusaha untuk menjadi pengajar yang terbaik. Dulu ada semacam kepuasan. Ya dulu itu kenapa saya menjadi dosen favorit? Mata pelajaran yang saya ajarkan berat-berat yo. Auditing, akuntansi biaya, akuntansi menengah, akuntansi lanjutan. Dan saya itu ternyata dapat ilmu untuk bagaimana membuat pelajaran yang sulit itu menjadi gampang. Nah, saya bukan dosen killer. Kalau dosen killer itu membuat pelajaran yang biasa-biasa aja menjadi sulit biar ditakutin. Berarti dulu murid saya kemana-mana yuk ikutin saya. Ya, jadi alirannya sama nih, bahwa segala sesuatu harus dibikin fun dan praktis gitu kan ya. Fun. Makanya dulu saya laku banget jadi pengajar. Dan itulah yang membuat saya latihan bicara, latihan bagaimana menghafal. Saya kan kalau nge-MC aja menghafal. Kalau saya jadi bawain kuis itu kan tidak baca saya. Jadi ilmu saya kok public speaking itu justru diawalin dari sana. Dan saya itu bahagia banget kalau membuat orang mengerti, membuat orang paham gitu ya dengan sesuatu yang sebenarnya berat. Accounting itu berat. Nah, tahun 91 saya dapat kesempatan untuk dapat beasiswa S2 ke Amerika. Wah, berangkat yuk anak kampung ini, anak pedagang kaki lima, 14 orang kami dulu batch pertama ke Amerika. Di Amerika itu udah lagi kerja sama Ibu Ani Sumadi atau belum? Iya, tapi saya tinggal. Okay. Saya pamit ke Ibu karena bagi saya I want to chase my dream. Wah, ke Amerika gila loh. Anak pedagang kaki lima gitu. Ya, anak yatim, papa saya udah meninggal itu bisa dapat kesempatan ke Amerika beasiswa lagi. Ya, dari World Bank gitu. Saya waktu itu sempat 2 bulan di California untuk persiapan. Ngerapiin TOEFL, ngerapiin GMAT, sama dari situ tuh enroll, mendaftarkan di perguruan tinggi. Thanks God gitu. Saya 5 perguruan tinggi, saya ngelamar 5-5-nya saya keterima semua. Wah, ya. Tertolong karena dulu saya guru bahasa Inggris ya, saya dengan Tanto tuh guru bahasa Inggris di Palembang. Dan ininya encer lah, Bang. Ya, ininya bisa encer gitu ininya. Ya, alhamdulillah lah. Tapi mungkin lebih karena kita punya motivasi ya. Karena saya terbiasa gitu, karena dulu hidup saya susah, selalu ingin menjadi yang terbaik. Jadi saya diterima di University of Miami, saya terima di Rochester, saya terima di DePaul, ya, saya terima di Case Western akhirnya gitu. Saya terima lagi di mana lagi ya. Dan akhirnya saya milih Miami karena di Miami itu saya suka dengan kotanya. Ya, saya suka dengan kotanya. Saya bilang saya di Amerika lah. Dan saya kan ngulang yuk. Karena beasiswanya adalah beasiswa untuk program penyempurnaan sistem akuntansi di Indonesia. Harus accounting, dan belajar di STAN itu accountingnya udah berkali-kali hatam saya. Jadi akhirnya PSAK hafal semua ya, dari halaman 1 sampai halaman akhir PSAK. Enggak lah. Tapi lucu ya. Lucu, orang Amerika juga aneh. Dan saya kan begitu berangkat ke Amerika itu kan saya udah 5 tahun 6 tahun jadi dosen kan. Ya, jadi buku tuh udah hatam bolak-balik tuh. Jadi waktu saya belajar accounting 311 atau intermediate accounting sebelah kredit neraca, itu dosennya dia associate professor, jam terbangnya lebih tinggian gua tuh. Dia baru 3 tahun ngajar, saya udah 6 tahun. Saya kadang-kadang saya berdebat sama dia gitu. Ya, tapi saya memanfaatkan momen, saya bilang ya di Amerika mungkin secara keilmuan saya nambah lah ya, ada beberapa pelajaran yang belum saya dapat, tapi overall itu pengulangan gitu ya. Terus karena buku yang ngapain, Bang Helmi? Saya banyak berkegiatan. Satu, gaji saya bulanan saya kecil banget di Miami, saya nggak sampai $700. Ya, saya bawa istri, jadi saya nggak bisa sharing apartemen, nggak bisa sharing telepon, nggak bisa sharing gas, and so on gitu. Wah, tapi Tuhan maha baik sama saya. Allah maha baik. Saya saya menjadi penulis NBA, ya kan? Itu yang akhirnya begitu saya pulang, saya jadi komentator NBA. Padahal seumur hidup nggak pernah main basket. Saya menjadi korespondennya majalah Hai, melaporkan konser musik. Ya, tiap minggu itu di Miami itu ya, saya dulu milih kota Miami karena kota metropolitan ya. Miami Vice itu lagi top tuh. Jadi
saya ngambil ke sana. Dan subtropis, saya udah ngeplan gitu. Istri saya, anak saya, jangan terlalu yang ekstrim lah. Subtropis itu kan nggak terlalu dingin ya di musim dingin dan nggak terlalu panas di musim panas. Jadi saya melaporkan musik juga. Saya pernah wawancarain Metallica, saya pernah meliput konser Guns N' Roses 3 kali, Metallica 3 kali. Guns N' Roses Bang Helmy. Oh iya, jadi saya 3 kali udah mengcover konsernya dia. Saya mengcover Paula Abdul. Bang Helmy di titik itu ekonomi udah lebih baik, jauh lebih baik dong di titik itu. Iya, karena saya nyambilnya banyak banget tuh. Ya, jadi setiap tulisan yang saya muat itu saya dapat $100. Saya dapat dari majalah, dari tabloid bola saya menulis NBA, saya dapat. Dari majalah Hai saya nulis musik, saya dapat. Bang Helmy, terus saya juga penulis di majalah Hai loh zaman dulu, 200 tahun yang lalu. Iya. Saya Bintang Indonesia ya, tabloid Bintang Indonesia, saya menulis tentang televisi. Waduh, duit gue dulu banyak banget yo. Jadi alhamdulillah ya. Jadi saya kerja keras, saya manfaatin, saya tahu secara keilmuan mungkin nambahnya sedikit, tapi saya belajarin betul ya bagaimana proses belajar mengajar di Amerika, ya bagaimana kehidupan orang Amerika. Saya pahamin apa yang mereka suka. Saya nonton American football, saya nonton NBA, saya nonton baseball yang sampai sekarang orang tidak mengerti itu gitu ya. Saya tuh jadi itu yang membuat saya bergaul tuh. Jadi teman saya banyak banget. Jadi itu yang akhirnya the one who shaped me gitu. Dan alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan S2 saya kan dalam waktu 10 bulan ya. Karena ngulang tuh. Ya saya dianggap sebagai the fastest graduate. 92 saya pulang. Begitu pulang saya jadi pegawai negeri tuh. Dapat pilihan waktu itu mau kerja di pajak atau mau jadi Widyaswara. Widyaswara itu pegawai negeri yang kerjanya ngajar. Karena saya udah kepincut dengan dunia kuis membantu Bu Ani, saya pilih ngajar. Ngajar saya cuma dikasih 3 kelas. Waktu lowong saya banyak banget. Itu yang saya manfaatkan untuk membantu ibu ya di luar jam itu ya untuk membuat kuis yang merupakan passion saya. Jadi gitu tuh yo. Saya pernah jadi IO membantu ibu. Itu yang akhirnya berikutnya menjadi lebih mewarnai kehidupan saya. Ya, jadi itu dia tuh cerita hidup saya. Jadi itu Bang Helmy, itu sih yang legend banget dari cerita Bang Helmy sih sampai interview Metallica, Paula Abdul gitu ya. Backstage. Ini nih Excel gitu kan. Wah, mantap. Ini majalahnya nih. Ini majalahnya. Saya baru dikirimin oleh seseorang. Saya ini kan koleksi itu nggak terlalu bagus yo. Ini edisi lama itu, Hai kan dulu. Iya. Tiba-tiba ada orang ngirimin nih. Majalah itu, Bang. Ini saya backstage-nya. Ini saya dengan James Hetfield dan Jason Newsted. Itu saya lagi wawancarain tuh. Tuh. Mana wajah mudanya Bang Helmy mana itu? Itu di bawah, yang putih di bawah gue sama Kick Hammett tuh. Kick Hammett dan ya? Ini iya. Oh iya, saya dulu gondrong dan ini saya lagi interview Jason Newsted. Jason Newsted itu ya jadi ini basisnya Metallica gitu. Saya ketemu Lars Ulrich ya. Ini foto saya bersama James Hetfield ya. Vokalisnya dan di bawahnya ada Lars Ulrich itu, drummernya. Sebenarnya saya lah yang membawa Metallica ke Indonesia gitu. Yang kemudian konser itu yang rusuh di Lebak Bulus itu sebenarnya yang menghubungkan itu adalah saya. Tuh. Jadi ada yang komen tuh udah begini, Metallica fans. Jadi lucu yo. Jadi saya tuh dibawa di backstage. Mereka rupanya tuh di backstage itu. Jadi itu waktu itu mainnya di Miami Arena, satu stadion yang juga dipakai untuk pertunjukan NBA ya. Jadi setiap kamar itu dia satu player tuh ya. VIP lah, jadi VIP lucu ya. Jadi waktu di koridor itu yo, saya disuruh standby dan disitulah grupis bergelimpangan. Itu cewek-cewek yang penggemar gitu dengan pakaian yang compang-camping yang sangat minim itu tinggal dipanggil aja mereka masuk tuh. Mereka adalah pemuja-pemuja rockstar yang disebut dengan grupis itu ya. Cewek yang kita udah nggak tahu deh.
Dan lucu tuh Yo, mereka dipanggil saya masuk gitu. Wah, mereka kaget ada anak Indonesia gitu dengan fisik kayak gitu bisa masuk ke dalam gitu. Untung begitu Inggris keluar, sudah lancar, ya nggak? Iya, begitu gue keluar dari ruangan mewawancara metal, wah you are so lucky. Ada berapa cewek nyium-nyium gue tuh. Wah, bekas salaman. Dipikirnya sama Metallica punya ini apa? Drummer apa gitu.